Shalom jemaat sekalian, salam berjumpa kembali di GKM Menyapa edisi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah mendengar cerita legenda tentang seorang pahlawan yang bernama Achilles? Cerita ini diambil dari salah satu mitologi Yunani kuno. Diceritakan bahwa Achilles ini adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa dan tidak terkalahkan, yang lahir dari hubungan cinta antara seorang dewa perempuan bernama Thetis dan seorang lelaki manusia biasa. Nah, oleh karena itu, Achilles ini juga sering disebut sebagai demigod, ya, atau manusia setengah dewa. Nah, diceritakan dalam legenda itu bahwa Achilles ini sangat kuat dan tidak terkalahkan, bahkan nyaris tidak mempunyai kelemahan sama sekali. Rumornya adalah karena ibunya Thetis ini pernah menceburkan anaknya di sungai Styx sejak kecil untuk membuat tubuhnya ini abadi dan kebal dari serangan apapun, layaknya 100% dewa. Nah, hanya saja saudara, ada satu kelemahan yang dimiliki oleh Achilles ini, yaitu di bagian tumitnya. Ini dikarenakan karena pada waktu sang ibu mencelupkan dia, si Achilles, tangan sang ibunya itu memegang dengan sangat erat bagian tumit, sehingga air sungai Styx itu tidak membasuh sampai kepada bagian itu. Dan karena itulah saudara, setelah pertempuran besar terakhirnya merebut kota Troy, Achilles ini meninggal setelah dia menerima tembakan panah beracun yang kena tepat di bagian tumitnya itu. Itulah sebabnya juga muncul istilah yang terkenal yaitu disebut sebagai tumit Achilles, yang menunjuk kepada kelemahan tertentu seseorang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pesan moral dari cerita ini adalah setiap kita manusia pasti memiliki sebuah kelemahan. Sekuat apapun kita, sehebat apapun pencapaian dan keberhasilan kita, sebagai manusia biasa, kita pasti memiliki kelemahan ataupun keterbatasan. Bahkan dalam hal baik untuk melayani dan memuliakan Tuhan, kita juga pasti mengalami atau menghadapi suatu keterbatasan atau kelemahan tertentu yang dapat menghambat kita boleh melayani dengan semaksimal mungkin. Saudara, Rasul Paulus pun menyaksikan hal yang sama. Dalam firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7, dia menuliskan, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri." Saudara yang terkasih, para penafsir banyak memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai arti duri dalam daging ini. Ada yang berpendapat ini adalah godaan berbuat dosa yang terjadi, yang bergejolak dalam diri Paulus. Ada yang berkata ini adalah penyakit yang mengidap dalam dirinya, menggorogoti kehidupannya perlahan-lahan. Ada juga yang menganggap ini adalah berbicara tentang musuh-musuh Paulus yang terus berusaha menjatuhkan dia. Nah, meskipun tidak ada pendapat yang final hingga hari ini, saudara, kesimpulan utamanya adalah sama. Ini berbicara tentang kelemahan dan keterbatasan yang ada dalam diri Paulus, yang menghalangi dia untuk dapat melayani Tuhan dengan semaksimal mungkin, dengan sepenuh kekuatannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin sebagian kita mulai bertanya, kenapa Tuhan izinkan hal ini, duri dalam daging ini, terjadi, dimiliki oleh salah seorang rasulnya yang sangat-sangat aktif melayani dia, bahkan yang pergi memberitakan Injil berkeliling ke berbagai macam tempat. Saudara, Paulus bahkan sempat berdoa agar supaya Tuhan boleh berkenan mencabut duri dalam daging ini, agar supaya pelayanannya boleh semakin lebih efektif. Tetapi itu pun tidak dikabulkan. Nah, apa jawabannya saudara? Mengapa Tuhan mengizinkan hal ini? Jawabannya satu, ya. Dia juga di bagian ayat yang sama dia berkata, supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan, karena pelayanan-pelayanan yang luar biasa itu. Saudara, terkadang Allah mengizinkan hidup kita itu memiliki kelemahan-kelemahan ataupun keterbatasan-keterbatasan tertentu. Bahkan meskipun kita ini adalah orang yang sangat cinta Dia, sangat bahkan aktif pelayanan, bahkan mendedikasikan hidup kita bagi Dia.
Tujuan saudara Tuhan mengizinkan itu terjadi, kelemahan, keterbatasan itu terjadi, itu bukan untuk membuat kita menderita, tetapi justru demi kebaikan kita, agar supaya kita boleh terus menyadari diri kita sebagai manusia biasa, dan agar supaya kita boleh tetap rendah hati. Saudara, Allah lebih mempedulikan pembentukan karakter kita lebih daripada hasil spektakuler pelayanan kita. Dan itulah sebabnya saudara, kita tidak perlu malu atau bersedih jika kita memang memiliki kelemahan-kelemahan atau keterbatasan-keterbatasan tertentu. Sebaliknya, sebagaimana Tuhan menjawab doa Paulus di ayat setelah itu, ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Oleh karena itu saudara yang terkasih, marilah kita terus setia mengikut dan melayani Tuhan. Tetap percaya diri meskipun memiliki kelemahan dan keterbatasan-keterbatasan tertentu. Melainkan marilah kita juga terus memiliki sikap yang selalu rendah hati dan boleh berkata seperti Paulus. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat beraktivitas. Shalom.